Ira, apa kabar nih Bu Ira? Waalaikumsalam Bu Ilda. Alhamdulillah sehat nih. Eh, ya Bu Ilda apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Ira. Bu Ira sibuk enggak? Oh saat sekarang Alhamdulillah tidak. Ada apa ya Bu Ilda? Ini Bu Ira, saya mau cerita-cerita sama Bu Ira sebentar. Apakah Bu Ira bersedia untuk dengar cerita saya, Bu? Oh, tentu saja Bu Ilda. Oh, supaya lebih aman dan fokus kita bicaranya bagaimana kalau di taman dekat sekolah aja Bu Ilda. Boleh Bu, ya Bu. Oke, sepertinya udaranya di sini sejuk ya Bu Ilda. Oh ya ngomong-ngomong Bu Ilda Iya mau Bu. cerita apa nih? Jadi gini Bu, sebenarnya malu saya ceritanya Bu, tapi gimana lagi gitu kan. Eh, Gini Bu, saya kan wali kelas 83. Awal tahun ajaran kemarin saya udah buat keyakinan kelas nih Bu dengan anak-anak gitu kan. Tapi udah 3 bulan berlalu ini Bu, tahun ajaran berjalan gitu kan. Keyakinan kelas ini nggak terlaksana Bu, khususnya tentang kedisiplinan Bu. Bingung saya jadinya Bu, gimana caranya gitu. Oke, jadi Bu Ilda sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, namun belum terlaksana Iya secara Bu, maksimal, begitu ya Bu Ilda ya? Terutama masalah iya Bu. disiplin dan masalah kerapian ya. Oh, jadi Mm-mm. setelah pembicaraan kita ini, apa yang Bu Ilda inginkan? Saya ingin gini Bu, keyakinan kelas saya yang sudah saya buat dengan anak tersebut terlaksana lah Bu, khususnya tentang disiplin nih Bu. Inginnya saya nanti keyakinan kelas ini tidak hanya sekedar pajangan aja di dinding Bu, tapi memang benar-benar terlaksana oleh seluruh murid saya dan juga guru-guru yang masuk di sana Bu. Oke Bu Ilda, ngomong-ngomong masalah disiplin, siswa yang disiplin itu Hmm? seperti apa menurut Bu Ilda? Kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk juga sih Bu ya. Saya ingin disiplin itu 2 aja dong, cukup dulu Bu. Yang pertama misalnya ketika datang ke sekolah nggak terlambat gitu kan. Kemudian ketika berbunyi siswa ini langsung masuk ke kelas gitu Bu. Kemudian dari segi pakaian rapi dan sesuai lah dengan ketentuan sekolah gitu. Itu aja bagi saya udah disiplin menurut saya itu Bu. Jadi Iya. menurut Bu Ilda di sini cukup berpakaian rapi dan datang tepat waktu ya Bu Ilda ya. Oh, Iya Bu. seandainya ada 10 level nih Bu Ilda. Level 1 kurang disiplin dan level 10-nya sangat disiplin. Kira-kira murid Bu Ilda berada pada level berapa sekarang? Beragam mungkin ya Bu ya. Mungkin ada yang level 1 yang nggak disiplin sama sekali, terlambat gitu kan, baju nggak rapi gitu. Ada juga mungkin yang udah berada di level 2 Bu Ira, level 5 lah gitu. Maksudnya gini, kadang mungkin dia terlambat gitu kan, tapi dari segi berpakaian udah rapi gitu kan, udah sesuai dengan aturan sekolah gitu. Ada juga yang udah masuknya tepat waktu, tapi pakaiannya nggak rapi, Wir. Ada aja nanti tuh yang kurang gitu. Jadi 5 lah Bu Ira paling tinggi anak saya ini Bu. Oh, memang beragam ya Bu Ilda ya. Iya Oh, Bu. kalau kita levelkan 1 sampai 10. Ya, tapi Bu Ilda inginnya anaknya berada di level berapa? Hmm, Kalau pengennya sih Bu ya, inginnya saya nih minimal 8 lah Bu, level 8 gitu kan. Kalaupun bisa 10 bagus gitu kan. Bisa rapi pakaiannya, bisa sesuai dengan ketentuan sekolah, datang tepat waktu gitu kan. Kalaupun memang terlambat, terlambatnya nggak terlalu lama gitu Bu. Ini kadang ada yang terlambatnya sampai 10 menit, bahkan ada yang 30 menit Bu gitu. Jadi inginnya minimal 8 lah gitu Bu. Iya. Nah, dengan Mm-mm. kondisi yang Bu Ida ceritakan tadi ya, Bu Ida apa Mm-mm. yang sudah Bu Ida lakukan selama ini? Hmm, Sebenarnya
saya pernah Bu 2 minggu yang lewat manggil anak tersebut gitu kan. Saya tanya sama anak ini dari hati ke hati, bertanya kenapa kok Nanda terlambat gitu kan, kenapa kok nggak langsung masuk kelas saja ketika berbunyi gitu. Ada aja jawabannya Bu Ira. Kadang ada yang bilang saya lapar Bu, nggak sempat sarapan di rumah. Kemudian di rumah pun kalau mau makan nggak ada yang bisa dimakan gitu katanya kan. Dan ada juga yang jawab ngapain kami masuk cepat tepat waktu Bu gitu. Guru-guru juga belum masuk katanya. Jadi macam-macam lah Bu jawaban dari anak saya ini. Kadang saya pusing deh Bu dengarnya. Saking pusingnya kadang saya pernah mikir ada terserah aja lagi gitu Bu. Tapi di sebalik itu batin saya nggak nerima Bu. Pokoknya gimana caranya gitu Bu Ira. Oh, berarti poin intinya ya Bu Ilda ya, anak tadi seolah-olah menyalahkan gurunya. Berarti seperti itu ya Bu Ilda. Iya, Berarti ada yang guru bilang harus seperti itu Bu. ya, berarti guru harus menjadi teladan ini bagi muridnya ya Bu Ilda ya. Kemudian apa Iya. lagi yang bisa Bu Ilda lakukan supaya anak ini disiplin gitu? Coba apa yang Bu Ilda bisa lakukan kembali? Kalau dipikir-pikir ya Bu Ira ya, kalau disimak lagi, baru ngeh ini saya Bu Ira, anak ini mungkin karena gurunya nggak masuk kelas tepat waktu, berarti anak ini butuh teladan sepertinya Bu Ira ya. Teladan, kemudian mungkin juga apa namanya perhatian dari orang tua juga nih supaya anak ini bisa sarapan di rumah sehingga nanti kalaupun sampai di sekolah mereka nggak harus mampir dulu ke warung gitu kan nggak terlambat masuknya itu mungkin ya Bu Ira ya. Iya. Wah, berarti muridnya Bu Ilda membutuhkan teladan dari guru dan membutuhkan perhatian dari orang Orang tuanya tua ya Bu Bu Ira Ilda ya, ya. ya Ya, seperti Bu kemudian Ira. siapa saja yang Bu Ilda libatkan dalam hal ini? Eh, Teladan kalau saya lihat di sekolah saya tuh Bu Ira ada satu orang guru nih yang bagus menurut saya Bu Ira. Dia ini kalau dari segi disiplin bagus, segi ngajar pun setahu saya bagus juga itu kan. Kalau nggak salah dia juga guru penggerak di sekolah saya nih Bu Ira. Jadi mungkin nanti Hmm. saya akan mengajak guru ini untuk berkolaborasi lah Bu Ira. Bagaimana caranya supaya disiplin khususnya di kelas saya ini aja dulu gitu kan eh, bisa terlaksana sehingga nanti mungkin bisa dijadikan contoh bagi kelas yang lain. Kemudian saya mungkin nanti saya juga minta Bu Mary ini untuk apa berbagi praktik baik lah gitu. Bagaimana cara menerapkan disiplin yang baik dan bagaimana caranya supaya keyakinan kelas ini terlaksana gitu Bu Era. Mungkin apa lagi ya? Ah ya, mungkin guru BK mungkin Bu Ira. Karena gini kan kalau didengar-dengar anak tadi kan eh, alasannya nggak sempat sarapan di rumah. Kalau saya pribadi gitu kan udah pernah manggil gitu kan, tapi nggak mempan gitu. Ah, mungkin nanti saya minta guru BK lah. Bagaimana caranya guru BK ini bisa mendekati anak supaya anak ini bisa menemukan solusi. Bagaimana bisa makan di rumah atau mungkin makan di sekolah tapi nggak terlambat gitu. Atau mungkin nanti orang tuanya. Pokoknya nanti saya kolaborasi juga lah dengan guru BK kayak ini Bu Ira. Oke, luar biasa ya gebrakan yang akan Bu Ilda lakukan ya untuk siswanya dan untuk kedepannya. Nah, kapan Mudah-mudahan nih gebrakan atau aksi ini yang akan Bu Ilda lakukan? oh, sepertinya segera nih Bu Ira. Mungkin yang pertama yang lebih gampang dulu mungkin ya yang dari diri saya sendiri dulu itu jadi teladan. Nanti insya Allah habis istirahat ini saya ketika berbunyi nanti saya akan langsung masuk kelas saja Bu Ira. Saya akan mulai hari ini dari diri saya sendiri dulu, perlihatkan sama anak bahwasanya bel itu adalah tanda untuk segera masuk kelas gitu. Kalau bel berbunyi untuk masuk kelas. Nanti saya akan pelan-pelan menyampaikan sama anak, ini loh nak fungsi bel gitu. Inilah keyakinan kelas saya. Nanti juga kalau ada waktu luang juga mungkin saya coba ngomong juga sama guru-guru yang lain Bu tentang keluhan dari siswa kita ini. Mereka sebenarnya butuh guru gitu kan, butuh guru yang bisa mencontohkan inilah disiplin gitu. Nanti saya akan cobalah bicara juga gitu. Sama Bu Mary juga nanti juga akan saya temui bagaimana sebaiknya ini disiplin di sekolah kita khususnya nanti di 83 ini Bu Ira. Oke, luar biasa sekali Bu Ilda ya sekarang ya. Dari percakapan kita dari tadi, apa yang bisa Bu Ilda simpulkan untuk kedepannya? Alhamdulillah Bu Ira, ini
tadinya sebenarnya Bu Ira nih dada nih sesak rasanya nih Bu Ira. Kepala nih berat banget rasanya Bu Ira. Melihat kondisi anak gitu kan. Capek-capek bikin keyakinan kelas nggak terlaksana. Tapi alhamdulillah Bu Ira setelah ngobrol-ngobrol kita tadi gitu kan, saya rasanya menemukan solusi nih Bu Ira. Seperti yang tadi apa ya, kayak anak butuh teladan gitu kan. Kemudian saya juga ini harus ngobrol juga nih sama guru-guru lain gitu kan. Mungkin sama guru Bu Mary tadi juga nanti saya juga akan berdiskusi juga gitu. Eh, Sama guru BK juga gitu kan. Insya Allah Bu Ira, rasanya ini beban yang tadinya berat menurut saya, sepertinya saya sudah menemukan jalan nih Bu Ira, seperti apa ke depannya supaya anak saya ini bisa disiplin dan bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati Bu Ira. Oke, ya. Oh, dan harapan saya gebrakan yang Bu Ilda rencanakan, rencana yang Bu Ilda rencanakan tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar hendaknya dan siswanya Bu Ilda bisa disiplin lah dalam di sekolahnya Bu Ilda ya Amin Bu dan Ira, amin. ya Terima karena kasih Bu waktu Ira. kita bel sudah berbunyi Bu Ilda dan hanya itu harapan harapan saya dan oh, kita harus masuk kelas ya Bu Ilda ya. Iya Bu Ira ya, bel juga sudah bunyi Ya, Bu Ira ya. Iya. ya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ira. Terima kasih ya Bu Ira ya. Sama-sama Bu Ilda. Assalamualaikum Bu Ilda. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Ilda apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Nih ada Ya. apa nih? Tumben-tumben ini ada apa nih? Bu Ilda sibuk nggak sekarang? Alhamdulillah sedang free nih Bu Ira. Kita juga Oh, sedang kosong ya, sedang Alhamdulillah. istirahat. Iya. Ada yang bisa dibantu Bu Ira? Oh begini Bu Ilda, sebenarnya ada yang mengganjal di pikiran saya ini Bu Ilda. Hmm? Oh, saya kan mengajar di kelas 1, Bu Ilda. Iya. Sudah 12 tahun. Tapi Hmm. pada tahun ini, Bu Ilda, saya mendapat seorang murid yang berkebutuhan khusus lah, Bu Ilda. Jadi Oh. pertama saya tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Hmm. Kemudian anak berkebutuhan khusus ini, Bu Ilda, Hmm. juga mengganggu ke kelas-kelas lain, Bu Ilda. Itulah yang saya hadapi sekarang, Bu Ilda. Oh, Masya Allah Bu Ira. Ternyata Bu Ira sekarang diberi amanah yang lebih ya Bu Ira ya. Dikasih membimbing salah seorang anak yang berkebutuhan khusus ya. Iya, Masya Bu Allah. Ilda. Nah, jadi gini Bu Ira, kita ngobrol-ngobrol kita ini supaya lebih bermanfaat gitu kan. Kira-kira di akhir obrolan kita ini nanti Bu Ira, apa yang Bu Ira inginkan gitu. Ya, yang pasti Bu Ilda, saya ingin Hmm? anak ini belajar di dalam kelas lah Bu Ilda, Hmm? mengikuti kegiatan pembelajaran Ya? seperti siswa yang lain lah Bu Ilda. Dia tidak Hmm? keluar masuk kelas lagi seperti itu Bu Ilda. Kemudian mengikuti pembelajaran yang saya berikan setiap hari gitu Bu Ilda. Itu yang saya inginkan. Oke, jadi poin intinya kalau saya simak berarti Bu Ira menginginkan anak ini merasa tertarik lah untuk belajar. Seperti itu Bu Ira? Iya, iya Bu Iya. Ilda. Oke, gini Bu Ira, kalau berbicara dengan ketertarikan untuk belajar atau artiannya minat belajar lah ya Minat Bu Ira ya. belajarnya ya, minat Iya, belajarnya belum ada iya. Bu Ilda. Oke. Kira-kira Bu Ira, dalam pandangan Bu Ira ini gitu kan, anak yang berkebutuhan khusus, seperti apa inginnya Bu Ira? Dia yang memiliki minat belajar ini seperti apa Bu Ira? Iya Bu Ilda, kan tadi saya ceritakan anak ini masih keluar kelas ya Bu Ilda, berarti Iya. minat belajarnya kan belum ada ya Bu Ilda ya. Mm. Tapi jika saya mengajar dengan metode ceramah atau gambar-gambar saja, dia tidak tertarik itu Bu Ilda. Dia Mm. keluar dan mengganggu ke kelas lain ya Bu Ilda ya. Mm. Tapi sekali-sekali Bu Ilda di waktu moodnya, Mm. saya mengajar memakai laptop, dia itu di dalam kelas, dia tidak keluar Bu Ilda.
Nah, dia Mm-mm. tertarik untuk belajar di dalam kelas jika saya menggunakan laptop, apalagi InFocus. Nah, seperti itu dia, Oh, Wilda. oke. Berarti dalam pandangan Bu Ira, anak yang memiliki minat belajar ini dia bisa tenang dan perhatikan apa yang Ibu Ira terangkan berarti itu ya. Iya, Oke, jadi gini Bu Ira, kita kan punya 10 level ini ya, level 1 sampai 10. Level 1 berarti anak ini tidak memiliki ketertarikan sama sekali untuk belajar. 10 berarti sangat tertarik sekali gitu. Nah, sepanjang Bu Ira ngajar, kan udah kurang lebih 3 bulan ini kita berlalu gitu kan, tahun ajaran kita. iya. Kira-kira anak yang berkebutuhan khusus yang diberi amanah sama Bu Ira tadi sudah berada di level mana ketertarikannya dalam belajar, Bu Ira? Minat belajarnya baru Iya. sekitar pada level 2, Wilda. Mm-mm. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, Wilda, jika saya mengajar memakai laptop, kemudian menggunakan media-media yang bervariasi atau berwarna-warni, dia tertarik, Wilda. Kemudian lagi, Wilda, kalau dibawa keluar ke lingkungan sekolah atau dengan pembelajaran yang kontekstual, Wilda, dia memegang, contohnya berhitung, dia memegang batu, menghitung batu, dia tertarik itu, Wilda. Kemudian kita menghitungnya pakai daun kering, dia tertarik. Tapi kalau dengan pembelajaran dengan ceramah, dengan menulis-menulis di papan tulis, dia sudah hilang aja, Bu Ida. Kita sedang menulis, dia sudah hilang, pergi ke Iya, kelas iya. lain, ya seperti itu. Mungkin Oke, minat Bu. belajarnya baru di level 2 lah, Bu Ida. Oke, jadi dalam pandangan Bu Ira ini baru level 2 ya. Kalau ada Iya, media kayak Infokus baru bisa dia tenang dulu, kalau tidak berarti dia udah keluar aja Bu Ira ya. Oke, iya. nanti Bu Ira inginnya Bu Ira nanti kan baru di level 2 ini kan. Maunya Bu Ira ini nanti anak kita ini maunya di level berapa Bu Ira? Oh, ya karena kembali ke cerita kita tadi ya, Bu Ida, Hmm, ini anak berkebutuhan khusus ya, Bu Ida. Mungkin ya. di level 5 saja mungkin sudah cukup, Bu Ida. Khusus Oke. untuk anak kita ini ya, Bu Ida ya. Iya. Hmm, Kalau anak siswa kita yang lain, alhamdulillah ada di level iya. 8. Ya, Bu Ida. Oke. Paling tidak di level 5 lah, Bu Ida. Baik, Bu Ira. Menyimak dari apa yang Bu Ira sampaikan tadi ya, ternyata anak kita ini pernah dia fokus ketika Iya, belajar saat Ibu menggunakan laptop tadi ya Bu Ira ya, iya, Infokus. iya, Nah, ini sebenarnya suatu yang menarik nih Bu Ira. Kira-kira gimana nih Bu Ira mengambil peluang-peluang seperti ini untuk bisa dikembangkan Bu Ira? Misalnya gini kan, kalau tadinya anak kita ini bertahan cuman 10 menit dengan menggunakan laptop gitu kan, anak ini iya. ternyata tertarik dengan media-media yang seperti apa menurut Bu Ira tadi? Yang Yang interaktif ya? kontekstual. Ya, Ya, kira-kira bisa nggak Bu Ira mengambil atau mengembangkan yang lebih Bu Ira supaya anak kita ini lebih lama durasinya tenang dalam lokal Bu Ira? iya, Bu Ida. Oh, jadi yang seperti biasanya mungkin biasanya saya lebih banyak menggunakan media-media ceramah ya, Bu Ida ya, atau menggambar ABC-nya ditulis di kertas atau di kartu huruf. Hmm, Besoknya lagi saya lebih menggunakan laptop, Bu Ida. ya, Di laptop itu kan ada gambar-gambar animasi itu, belajar angka, belajar huruf. Nah, itu dia betah lama di kelas tuh, Bu Ida. Jadi ya, apa yang di laptop itu dibacanya gitu. Belajar angka, dia baca angkanya. Belajar huruf A sampai Z, dia baca juga setelah dibaca di laptop nih A, B, dia ya, baca juga, Bu Ida. Bahkan sekarang Bu Ida dia sudah tahu huruf A sampai Z itu, Bu Ida. Masya Kemudian Allah Bu angka Ira. 1 sampai 10. Kemudian saya berpikir begini, Bulda, tidak mungkin saya Ya, menggunakan laptop terus setiap pembelajaran gitu ya, Bulda ya. ya, Apalagi ya, yang fokus di sekolah saya itu tidak ada juga yang fokus, Bulda. Saya harus minjam ke sekolah lain gitu, Bulda. iya, iya, Ya, kemudian saya menggunakan media langsung lagi, Bulda, seperti batu-batu kecil oke, di ya. luar keras, daun-daun kering, Bulda. Ya, seperti itulah sekarang, Bulda. Luar biasa nih Bu Ira. Berarti secara tidak langsung Bu Ira udah menemukan solusi nih Bu Ira. Coba Bu Ira susun lagi kira-kira seperti apa tadi itu Bu Ira yang harus Bu Ira persiapkan nih supaya anak kita ini bisa lebih fokus dan memiliki minat belajar tadi Bu Ira. Ya, supaya anak ini betah di dalam kelas ya, Bu Uda. Iya, Uh, di waktu pembelajaran saya menggunakan media-media yang menarik.
Kemudian Oke. saya menggunakan media laptop, walaupun Iya, terkadang tidak menggunakan infocus, Bu Hilda. iya. Kemudian ketiga saya membawa anak ini keluar kelas dengan Mm-mm, menggunakan media langsung, seperti batu-batu mm-mm. kecil, daun-daun kering, seperti itu, Bu Iya. Hilda. Mm-mm. Luar biasa ya Bu Ira ya. Nah, kira-kira nih Bu Ira, kan gebrakannya bagus ini, udah menemukan solusi-solusi secara tidak langsung ya Bu Ira ya. Kira-kira kapan nih Bu Ira bisa merancang dan melakukan aksi ini Bu Ira? Kapan bisa dilaksanakan nih kira-kira Bu Ira? Oh, insya Allah Bu Hilda, saya ingin melakukannya besok ya Bu Hilda ya. Karena Besok, oh, Masya kemarin, Allah. ya insya Allah besok saya akan melakukannya Bu Hilda. Hmm, Karena kemarin saya masih banyak dengan ceramah-ceramah, menulis-nulis di papan tulis, dia tidak tertarik Bu Hilda. iya. Oke. Nah, supaya lebih lancar Bu Ira dan supaya lebih apa namanya? Lebih merasa memiliki kekuatan Bu Ira. Kira-kira Bu Ira membutuhkan siapa saja nanti untuk membantu Bu Ira dalam hal ini? Nah, yang pastinya Bu Hilda, saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Iya, karena ya sangat besar dukungan dari kepala sekolah dalam hal ini. Saya tidak bisa menghadapinya sendiri ini Bu Hilda, masalah iya, seperti ini. Kemudian dukungan dari guru, kemudian mhm, yang penting sekali ya Bu Hilda ya orang iya, tua. Karena iya, saya menganggap anak ini, karena menurut saya anak ini Bu Hilda ini salah asuh dari orang tuanya Bu Hilda. oh gitu Karena ya, anak ini mhm, bukan tidak bodoh Bu Hilda. Karena kalau mhm, anak bodoh diberi pelajaran pasti dia tidak nyambung seperti itu kan. Ini dia sudah mhm, bisa mengenal huruf. Nah, selama ini anak ini sering dikurung di dalam rumah, Wilda. Jadi dia sudah oh gitu, berumur 7 tahun seperti anak baru berumur 2 tahun, baru ingin melihat-lihat, baru iya, melihat matahari, baru keluar rumah lah, mhm, Wilda. Jadi sepertinya ini iya, salah asuh dari orang tuanya, Wilda. Jadi oke, saya akan memanggil orang tuanya sekali sebulan ke sekolah, Wilda. oke, luar biasa Bu Ira. Ngomong-ngomong gini Bu Ira, karena waktu juga nih ya yang membatasi pertemuan kita pada hari ini, secara tidak langsung kalau saya simak tadi kan udah nampak tuh Bu Ira ya, jalan-jalan yang akan Bu Ira lewati gitu kan. Kemudian solusi-solusi yang akan Bu Ira laksanakan. Kemudian sebelum kita ini Bu Ira, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, bisa nggak Bu Ira ceritakan gimana perasaannya setelah kita melakukan obrolan tadi? Apa yang bisa Bu Ira ambil dari bincang-bincang kita tadi Bu Ira? Iya, Bulda. Oh, ya seperti ini, Bulda. Oh, kemarin saya berpikirnya seperti ini. Hmm, Oh, ini anak berkebutuhan khusus ini. Biarlah ya, anak berkebutuhan khusus memang seperti ini. Memang kalau hmm, dia mau belajar, belajarlah. Kalau tidak, ya, tidaklah. Nah, hmm, seperti ini pikiran saya, Bulda. Jadi, ya, apa yang terjadi pada dia terserahlah. Kalau dia belajar sedikit dapat, ya sedikit. Nah, seperti itu, Bulda. Kemudian hmm, saya setelah saya bincang-bincang dengan Bu Ilda, saya langsung berubah pikiran Bu Ilda. Saya ya, akan seperti apa tuh? mengayomi anak ini Bu Ilda sehingga dia Hmm, bisa tenang dalam belajar. Yang pertama dulu minat belajarnya itu ya Bu Ilda ya, ya, minat ha, belajarnya ada. Nah, dengan hmm, saya menggunakan media-media yang bervariasi, dengan ya, menggunakan luar laptop biasa. dan infokus, kemudian Hmm, dengan membawa anak ini belajar keluar kelas, itu ya, Bu ya, Ilda dengan hmm, pembelajaran langsung karena di sekolah saya itu di banyak-banyak pohon-pohonnya Bu Ilda, jadi lebih tenang juga kita belajar di luar gitu. lebih kontekstual ya Bu Ini Ira lebih ya? senang. Iya, anak Iya, ini juga lebih senang kalau dibawa keluar Bu Ilda. oke. Iya, Baik Bu Ira, terima kasih ya Bu Ira ya untuk bincang-bincangnya hari ini. terima Berhubung kasih waktu banyak Bu juga ini Ilda. ya. Ya sama-sama Bu Ira. Waktu juga nih yang membatasi kita kayaknya Bu Ira. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan pada waktu berikutnya. Dan saya sebenarnya juga penasaran gitu kan bagaimana nantinya perkembangan eh, Iya Bu minat Ilda. belajar siswa kita tadi itu setelah Bu Ira mengembangkan metode-metode yang telah Bu Ira rencanakan tadi itu. Mudah-mudahan besok-besoknya kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu Ira ya. Iya Bu Oke, Ilda, terima kasih baik. banyak Bu Ilda. Yang tadinya Sama-sama Bu saya Ira. berpikir, Sukses selalu Bu Ira. iya Bu Ilda, terima Oke, kasih. sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.